Hai semuanya, selamat datang di video saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Riza Aditya dengan NIM D101244524. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Mulai dari definisi, jenis-jenisnya, dasar hukumnya, sampai pada aktivitas apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masing-masing kawasan. Jadi materi ini sangat penting teman-teman, terutama untuk memahami bagaimana tata ruang di Indonesia diatur. Bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan lingkungan dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa berperan dalam menjaga arah pembangunan yang berkelanjutan. Jadi sebelum kita masuk di kawasan lindung dan budidaya, kita juga perlu memahami apa itu penataan ruang. Jadi teman-teman, penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian suatu wilayah untuk mencapai keseimbangan antara kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kepentingan ekonomi. Bayangkan ruang sebagai kue besar yang harus dibagi. Di satu sisi harus ada kawasan yang tetap asli, ada kawasan yang natural untuk menjaga alam, dan di sisi lain harus ada ruang untuk manusia membangun rumah, bertani, bekerja, dan meneruskan kehidupan. Nah, dari sinilah muncul pembagian besar dalam tata ruang, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, jadi kita akan masuk di pengertian kawasan lindung. Apa sih itu kawasan lindung? Jadi teman-teman, kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan untuk melindungi fungsi lingkungan hidup, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mencegah terjadinya bencana alam. Fungsi utamanya adalah melindungi sumber daya air, menjaga tanah agar tidak longsor, menyimpan karbon, dan menjaga iklim, melindungi flora dan fauna, menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi resiko banjir dan kekeringan. Kawasan lindung teman-teman ibaratnya sistem penyangga kehidupan. Jika kawasan rusak, dampaknya bisa terasa hingga ke kota-kota besar sekalipun. Nah, jadi itu dia tadi pengertian dari kawasan lindung. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis kawasan lindung. Secara umum, kawasan lindung ini terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu ada hutan lindung. Digunakan untuk melindungi tanah dan menjaga tata air. Biasanya berada di daerah pegunungan dan memiliki vegetasi yang lebat. Nah, yang kedua itu ada kawasan konservasi alam seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam. Nah, di sini ekosistem alam dipertahankan secara ketat. Nah, yang ketiga itu ada sempadan sungai, danau, dan pantai. Tujuannya mencegah banjir, abrasi, dan menjaga kualitas air. Pembangunan di area ini sangat dibatasi. Nah, yang keempat itu teman-teman, ada kawasan resapan air, area yang berfungsi menyerap air hujan ke dalam tanah. Contohnya kawasan hijau, taman kota, dan daerah rawa. Yang kelima itu ada kawasan rawan bencana seperti daerah rawan longsor, rawan banjir, atau rawan tsunami. Pengembangannya dibatasi untuk keselamatan masyarakat. Nah, tadi sudah 5 dan kita akan masuk ke poin ke-6, yakni kawasan perlindungan plasma nutfah. Melindungi keanekaragaman genetik tumbuhan dan hewan. Semua kategori ini memiliki fungsi spesifik, namun satu tujuan utamanya sama, melindungi alam untuk kehidupan manusia jangka panjang. Itu dia tadi teman-teman pengertian dan contoh kawasan
kawasan lindung. Nah, sekarang kita masuk di pengertian kawasan budidaya. Jadi, kawasan budidaya adalah wilayah yang diperuntukkan untuk pemanfaatan sumber daya alam dan pembangunan. Nah, disinilah masyarakat dapat mengembangkan kegiatan ekonomi secara legal dan terencana. Jadi, fokus pada kawasan ini adalah pengembangan, pemanfaatan, dan produksi. Namun, harus diingat teman-teman, tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Sekarang kita akan masuk di jenis-jenis kawasan budidaya. Jadi, kawasan budidaya cukup luas dan bermacam-macam. Nah, antara lain, pertama, ada kawasan permukiman. Ya, kawasan permukiman ini tempat tinggal masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan. Nah, yang kedua itu teman-teman, ada kawasan pertanian. Jadi, kawasan pertanian ini untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, hingga tanaman tahunan. Nah, kawasan yang ketiga itu ada kawasan perkebunan. Menghasilkan komoditas seperti sawit, karet, kakao, dan kopi. Nah, sekarang kita masuk itu di kawasan industri. Jadi, poin keempat ya. Jadi ada area pabrik dan pengolahan. Nah, poin kelimanya pariwisata. Wilayah yang dikembangkan sebagai destinasi wisata. 5, 6 perikanan dan peternakan. Nah, di perikanan dan peternakan ini ada termasuk tambak, kolam ikan, padang pengembalaan, dan peternakan intensif. Ada juga teman-teman kawasan pertambangan, tempat pengambilan mineral, batu bara, emas, dan sumber daya alam lainnya. Ada lagi kawasan perdagangan dan jasa seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan kawasan bisnis. Kawasan budidaya tidak berarti bebas melakukan apa saja. Semua tetap diatur dalam rencana tata ruang agar tidak merusak lingkungan. Nah, itu dia tadi pengertian dan macam-macam kawasan lindung. Sekarang kita akan masuk di dasar hukum pembagian kawasan. Jadi, pembagian kawasan lindung dan budidaya memiliki dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Ruang, RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, hingga Kabupaten Kota. Nah, dengan dasar hukum ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan tetap pada jalurnya dan alam tetap terlindungi. Sekarang kita akan masuk di perbedaan utama kawasan lindung dan budidaya. Jadi, kawasan lindung ini fokus utamanya itu perlindungan. Yang kedua, aktivitas sangat terbatas di kawasan lindung dan tidak boleh ada pembangunan besar. Arah utama menjaga ekologi dan mencegah bencana. Nah, sedangkan kawasan budidaya fokusnya itu pemanfaatan dan aktivitas ekonomi diperbolehkan. Ada pembangunan fisik dan arah utamanya itu pengembangan masyarakat dan ekonomi. Penting untuk dipahami teman-teman bahwa keduanya ini saling membutuhkan. Tanpa kawasan lindung, kawasan budidaya bisa terancam banjir, kekeringan, bahkan kehilangan produktivitas. Nah, sekarang kita masuk di aktivitas yang boleh dan tidak boleh di kawasan budidaya. Nah, yang boleh dilakukan di kawasan budidaya itu ada pertanian, peternakan, perikanan, pembangunan perumahan, industri dan perdagangan, pariwisata, pertambangan yang sesuai aturan,
infrastruktur dan fasilitas umum. Nah, itu yang boleh. Nah, ada juga yang tidak boleh, teman-teman, yakni pencemaran limbah tanpa pengolahan, perluasan kawasan tanpa izin tata ruang, kegiatan yang menimbulkan kerusakan ekologis, pemanfaatan melebihi daya dukung lingkungan. Jadi, walaupun diperbolehkan untuk budidaya, prinsip berkelanjutan harus tetap dijalankan. Nah, mengapa pembagian kawasan sangat penting? Ada beberapa alasan mengapa pembagian ruang mutlak diperlukan. Yang pertama, mencegah bencana alam. Hutan lindung mencegah banjir, longsor, dan kekeringan. Jika dialihfungsikan, wilayah pemukiman di bawahnya bisa terdampak, teman-teman. Yang kedua, menjaga air bersih. Resapan air memastikan sumur dan sungai tetap terisi. Yang ketiga itu menjaga kualitas udara. Jadi, vegetasi kawasan lindung menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Yang keempat, menjamin pembangunan berkelanjutan. Kawasan budidaya tidak akan overload jika mengikuti rencana tata ruang. Yang kelima, melindungi habitat hewan dan tumbuhan. Kawasan konservasi mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang keenam, menjaga kesejahteraan jangka panjang. Jadi, wilayah tata ruangnya baik, ekonominya lebih stabil dan berkelanjutan. Kita akan masuk di contoh dampak jika kawasan lindung ini dilanggar. Ada beberapa kasus nyata menunjukkan akibat fatal jika kawasan lindung ini dirusak. Yang pertama itu banjir besar akibat hutan lindung itu digundul. Nah, yang kedua, longsor di daerah berkontur yang dipaksa jadi permukiman. Yang ketiga, kekeringan karena hilangnya kawasan resapan air. Keempat, kualitas udara memburuk. Yang kelima itu sungai tercemar. Dan keenam, konflik satwa liar dan manusia karena habitatnya rusak. Semua ini terjadi karena pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Peran pemerintah dan masyarakat, yakni peran pemerintah menetapkan RT RW, mengawasi perubahan fungsi lahan, memberi izin sesuai zona, menindak pelanggaran tata ruang, mendorong pengelolaan berkelanjutan. Nah, peran masyarakat itu menggunakan lahan sesuai aturan, tidak merusak kawasan lindung, mendukung kegiatan konservasi, melaporkan penyalahgunaan fungsi ruang, mengikuti edukasi lingkungan. Penataan ruang adalah tanggung jawab bersama. Nah, kesimpulannya, kawasan lindung dan kawasan budidaya adalah dua pilar utama dalam penataan ruang. Kawasan lindung ini berfungsi menjaga ekosistem dan menghindarkan kita dari bencana. Nah, kawasan budidaya mendukung kehidupan ekonomi dan aktivitas manusia. Dua kawasan ini berjalan bersama, bukan saling menggantikan. Ketika keduanya dipelihara sesuai fungsi, maka pembangunan akan berjalan dengan baik, masyarakat sejahtera, dan lingkungan tetap terjaga. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.